Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat, mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Penarif dari Forum News Network. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan umat beragama Miftah Maulana Habibur Rahman yang jadi trending topik dan jadi bulan-bulanan netizen. Biasanya netizen menyebutnya kalau mereka sedang dibully seperti ini itu sedang dirujuk ya. Ini gara-gara sebuah video pendek saat dia ceramah itu beredar luas di Twitter, dan ini dia dinilai menghina seorang pedagang es teh. Perilakunya ini dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang dai pendakwah yang kini menjadi pejabat tinggi negara. Karena utusan khusus itu kan levelnya sebenarnya ini adalah sama dengan menteri, sama dengan kepala badan atau lembaga. Bedanya kan dia nggak punya kantor dan staf yang besar seperti para menteri atau kepala badan dan lembaga ya. Tapi tetap saja ini dia tergolong adalah pejabat tinggi negara. Karena itu netizen itu banyak yang menilai bahwa sudah digaji tinggi dari uang pajak rakyat, namun perilakunya tidak beradab. Saya longok di X ya, di media sosial X itu tagar Miftah itu menjadi trending topik nih. Sampai saking kesalnya ini ada netizen yang kemudian mengubah bio Miftah di Wikipedia. Saya longok abis maghrib Selasa malam ini ya, 3 Desember 2024 di Wikipedia itu pada alinea pertamanya itu tertulis Gus Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dalam kurung lahir 5 Agustus 1981 atau lebih dikenal dengan Gus Es Teh. Nah, kok jadi begitu? Adalah seorang pengolok-olok usaha jualan orang dan pimpinan pondok nggak boleh lah nyebutnya di Sleman gitu ya. Saat ini dia menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ini memang kalau di Wikipedia kan orang bisa ngubah-ubah seperti itu ya, tapi nanti juga bisa segera diubah lagi seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan alinea berikutnya itu nggak ada yang berubah ya, tetap ini semacam bio resmi ya, karena ini kalau saya lihat lengkap banget datanya. Berarti ini dibuat oleh Miftah sendiri atau setidaknya orang yang bekerja untuk Miftah lah begitu ya. Seperti biasa kalau ada yang viral seperti ini, apalagi terkesan mendiskreditkan seseorang, apalagi di tokoh, di pejabat tinggi negara ya, saya mencoba menelusurinya. Kapan, di mana, dan kemudian apa konteksnya ya. Kalau tadi apa dan siapanya, mengapanya sudah lengkap ya. Apanya ini ada penghinaan dan siapanya itu Habibur Rahman, dan mengapanya itu tadi dia. Kemudian dia sekarang ini jadi sedang trending topik gitu ya. Ternyata video itu diambil dari channel YouTube milik pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Rupanya ini dia hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh pengurus cabang NU Kabupaten Magelang, dan acaranya Magelang Berselawat bersama Gus Miftah Habibur Rahman, Gus Yusuf Huldori, dan Habib Zindan bin Yahya. Ini videonya diunggah pada tanggal 20 November 2024. Jadi sudah 13 hari berselang ya. Namun rupanya baru viral sekarang. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane
seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese rapayu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Memang sangat tidak pantas ya kalau seorang pedagang minuman diolok-olok semacam itu, bahkan disebut tadi goblok begitu ya. Walaupun bercanda, tetap saja itu tidak pantas. Apalagi orang yang duduk di sebelahnya tadi coba Anda perhatikan ya, sampai tertawa terpingkal-pingkal gitu ya. Ini benar-benar nggak sensitif betul lah kalau menurut saya ya. Saya sendiri yang tidak hadir di situ melihat video itu bisa sangat kesal loh lihat seperti itu ya. Coba sekali lagi perhatikan ekspresi si pedagang es teh ketika dagangannya bukan diborong sebagaimana diteriakkan oleh para jamaah, tapi malah dibikin bercandaan. Coba perhatikan ini wajahnya ya, ini wajahnya membelas ya, walaupun kelihatan dia senyumnya senyum kecut. Saya jujur nggak tega melihat orang-orang seperti ini ya, yang dia ada justru iba, nggak tega deh mengolok-olok orang seperti ini yang dia ini kalau lihat tampangnya kita bisa pastikan ini dia semacam dia mungkin kepala keluarga gitu, dan pasti anak istrinya itu menanti dia di rumah untuk membawa pulang hasil dagangannya, atau jangan-jangan kalau dia juga warga Nahdliyin, dia mungkin istrinya dan anaknya juga hadir di dalam acara itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai anak dan istrinya gitu melihat suami atau bapaknya diolok-olok semacam itu. Tadi wajahnya memang betul-betul memelas sekali ya. Wajar kalau para netizen itu sangat marah sekali dengan aksi Bapak Utusan Khusus Presiden itu. Saya sengaja tidak membacakan komen-komen para netizen ya, silahkan baca sendiri. Banyak sekali tadi trending topik, pasti komentarnya banyak sekali. Tapi seperti biasa kalau kita baca, mungkin apalagi yang membaca yang bersangkutan yang bikin panas kuping begitu ya. Dan saya sendiri jujur saya nggak tega membacanya itu ya, karena tahu sendiri netizen ya. Jadi karena sudah menjadi trending topik ya, dan itu beberapa jam terakhir masih tetap menjadi trending topik ya, saya kira memang sikap Miftah itu membuat para netizen sangat marah. Dan menyadari hal itu, Miftah kemudian segera memberi klarifikasi, kendati tidak secara langsung. Dia mengunggah video di Instagramnya itu ketika berceramah, dan kemudian dia terlihat di situ memborong dagangan para pedagang asongan gitu yang mencari nafkah di tengah jamaah pengajian. Rupanya udah jadi biasa ini kalau setiap kali ada ceramah-ceramah dari para yang diselenggarakan oleh NU itu kan memang jamaahnya ramai sekali, dan di sini ini kesempatan para pedagang untuk berjualan di situ. Ya please lah kalau nggak diborong, nggak dibeli ya jangan diolok-olok lah ya. Tak ada penjelasan kapan peristiwa itu terjadi, sebelum atau sesudah kejadian di Magelang. Ini di Magelang sekali lagi tanggal 20 November, dan baru sekarang ini viral gitu. Miftah ini menjadi anggota kabinet, karena bagaimanapun dia meskipun bukan menteri tapi dia masuk kabinet pemerintah Pak Prabowo. Keberapa ini yang mengundang kontroversi ya, setelah sebelumnya beberapa menteri dan utusan khusus juga mengundang kehebohan dan mengundang kecaman dari publik. Yang paling heboh itu kemarin kan utusan khusus presiden untuk generasi muda. Ini jadi sama-sama utusan khusus ya, karena dilantiknya juga bareng tuh Raffi dengan Miftah ini. Dia kan mengunggah surat dukungan dari Presiden Prabowo untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu pada hari tenang gitu ya. Dan kemudian ini mengundang kecaman dan ada yang melaporkan ke Bawaslu, karena ini kan memang sebuah pelanggaran, karena di hari tenang tidak boleh berkampanye lagi gitu. Dan menyadari itu kemudian segera di take down itu unggahan dari Raffi Ahmad yang mengunggah surat endorsement dari Presiden Prabowo kepada pasangan Ridho gitu. Tapi walaupun dia Raffi Ahmad yang katanya punya follower sampai puluhan juta yang mengendorse, ternyata tetap saja pasangan Ridho itu Ridwan Kamil dan Suswono kalah ya, kalah jauh angkanya dibandingkan dengan pasangan Pramono Rano yang di-endorse oleh Anies Baswedan. Memang kalau untuk Jakarta kelihatannya mereka seperti ini nggak mempan ya endorsementnya Pak Jokowi aja nggak mempan ya, apalagi Raffi gitu. Nah balik lagi ke Miftah ini, dia memang dikenal sebagai mubalih yang kontroversial. Itu yang kemarin juga sempat bikin heboh karena dia katanya sempat viral ketika dia menoyor istrinya di muka umum gitu. Setelah heboh saat itu Miftah membela diri, menyatakan bahwa dia hanya bercanda.
Dan waktu itu dia dianggap juga merendahkan seorang perempuan gitu. Jadi nggak sensitif gender. Ini bahaya memang di kita kalau soal yang berkaitan dengan gender ini. Saya pikir kali ini memang Pak, ya kalau kita lihat tadi kayaknya dia cuma bercanda ya. Nah, cuma bercandanya nggak sensitif. Menertawakan rakyat kecil yang sedang mengais rezeki itu sangatlah tidak pantas ya. Apalagi sekarang kehidupan rakyat itu makin sulit gitu ya. Kita mestinya memang saling menopang, saling membantu gitu. Kalau nggak bisa beli borong ya beli satu dua itu sudah sangat membantu mereka gitu. Dan kemudian dengan kata-kata yang enak, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyemangati, saya kira itu jauh lebih bermakna ketimbang olok-olok seperti itu, apalagi menertawakan di depan banyak orang atau di depan khalayak.